Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Di video kali ini saya akan berbagi 3 resep aneka kue bertopping buah yang super segar dan enak. Bikinnya juga mudah, makanya tonton sampai selesai ya teman-teman. Langsung saja kita ke resep yang pertama. Saya akan membuat pie buah yang kulitnya benar-benar renyah dan isiannya enak lembut ya. Langsung saja kita proses pembuatan. Ini pembuatan kulit dulu. Terigu ditambah gula halus, kita campur, lalu kita tambahkan mentega yang sudah dimasukkan ke kulkas ya. Ini kondisinya dingin agar nanti hasilnya lebih renyah ya kalau menggunakan mentega yang dingin. Dicampur-campur seperti ini sampai nantinya seperti butiran pasir gitu ya. Nah, seperti ini. Sampai seperti ini. Sudah seperti ini, kita tambahkan dengan air dingin atau bisa menggunakan susu UHT yang dingin ya. Ini cukup sedikit saja. Kurang lebih 2 sendok ya. Lalu kita campur kembali, diuleni sampai menjadi adonan yang dapat dibentuk ya, seperti ini. Ini sebenarnya gampang banget ya bikinnya, dan insya Allah anti gagal ya ini. Ini kita masukkan dulu ke dalam plastik. Kalau teman-teman ada, gunakan saja plastik wrap ya. Karena saya tidak punya, jadi menggunakan plastik biasa seperti ini ya. Setelah disimpan di dalam kulkas ya, atau pendingin beberapa saat, baru boleh kita cetak ya. Ini sambil menunggu di kulkas, kita siapkan dulu untuk cetakan pie-nya. Diolesi dengan mentega dulu biar nantinya gampang untuk mengeluarkannya ya, tidak nempel-nempel gitu. Nah, ini adonan yang sudah dikeluarkan dari kulkasnya. Kita bagi-bagi ya. Ini saya bagi 2 dulu. Lalu kita ini diratakan kembali ya agar sama nanti membaginya. Jadi dibagi 2 lagi seperti ini. Jadi ini udah 4 bagian ya. Ini dibagi 2 lagi seperti ini. Ini jadi 8 bagian. Nah, ini kalau udah seperti ini dibagi 3. Jadi nanti hasilnya 8 kali 3 menjadi 24 pieces ya teman-teman. Atau untuk besarnya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Kalau ini seperti ini jadi 24. Ini hasilnya tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis juga ya. Kalau terlalu tebal nantinya jadi kurang enak. Kalau terlalu tipis nantinya pas mengeluarkannya bisa retak-retak ya. Nah, ini dimasukkan ke dalam cetakan seperti ini. Dibulatkan dulu, lalu kita ratakan sesuai bentuk cetakan. Lalu bagian kelebihan ininya kita dibuang dengan pisau seperti ini ya. Ini fungsinya agar lebih rapih saja ya. Nah, seperti ini dirapihkan kembali. Lakukan sampai semuanya selesai. Ini tidak lupa ditusuk-tusuk dengan garpu ya, agar nanti permukaannya tidak menggelembung-gelembung ya, rata nantinya pas di ovennya. Seperti ini. Dan dilakukan sampai semuanya selesai. Setelah selesai, kita oven. Ini saya masih menggunakan oven tangkring ya. Pastikan saja ovennya sudah panas. Dan ini kalau dengan oven tangkring harus dibulak-balik ya. Sambil menunggu di oven, kita buat isiannya atau flaknya, flak custard ya. Ini gunakan 1 buah kuning telur, lalu ditambah gula pasir. Ini kuning telurnya kelamaan ya di luar, jadi agak kering luarannya ya. Lalu ditambahkan tepung maizena ya, agar nantinya kental. Ini untuk takarannya ada di deskripsi ya, atau bisa melihat timbangan saya ini ya langsung.
Nah, ini dicampur ketiga bahan ini sampai agak tercampur, lalu masukkan sedikit susu UHT ya, sedikit dulu aja biar nantinya tidak menggerindil-gerindil ya teman-teman. Kalau udah ada agak tercampur seperti ini, udah tercampur rata, baru nanti boleh banyak ya ditambahkan susunya. Ini maaf ya teman-teman, kuning telurnya agak membuat lapisan luar gitu ya, agak keras, jadinya ini masih ada gerindil-gerindil kuning telurnya ya. Tapi tidak mengapa, nanti kita akan saring saja. Ini masukkan agak banyak susunya, lalu kita aduk kembali. Jadi sebagian-sebagian ya memasukkan susunya, fungsinya agar semuanya tercampur rata, terigunya tidak menggerindil-gerindil. Nah, ini untuk sebagian susunya kita panaskan, lalu yang tadi kita saring ya, biar nanti hasilnya lembut, mulus, tidak ada yang menggerindil-gerindil gitu ya. Nah, ini bagian kuning telur yang disimpan ya, saya lupa dari awal pembuatan udah menyiapkan kuning telur karena putih telurnya mau digunakan untuk membuat kue ya, jadinya kuning telurnya mengerak ya bagian luarnya. Nah, ini tidak mengapa ya, tidak merubah gitu ya, karena kita disaring jadi tidak ada gerindil-gerindilnya. Kita masak sampai adonannya mengental seperti ini ya, sambil terus diaduk, jangan sampai di bawahnya gosong ya, jadi harus sambil terus menerus diaduk seperti ini. Gampang sekali kan teman-teman. Kalau dibayangkan atau misalnya melihat, wah ini agak ribet ya, harus bikin kulit luar, harus bikin isian flah, harus apa, tapi sebenarnya kalau udah dilakukan ini mudah banget ya teman-teman, asal kitanya punya kemauan. Jadi lawan rasa malas ya teman-teman. Nah, ini setelah mengental, setelah meletup-letup, kita pindahkan ke dalam wadah. Kita tutup dengan plastik ya, kalau ada plastik wrap, kalau nggak ada dengan plastik biasa aja tidak apa. Pastikan plastiknya menempel ya pada bagian luarnya agar tidak mengerak ya nantinya. Kita siapkan untuk isiannya, buah-buahannya. Sebenarnya bisa menggunakan buah apa saja ya yang ada. Ini karena saya orderan untuk pesanan, jadi menyesuaikan keinginan pemesan ya. Cuman ini yang pesannya mau yang lebih ekonomis ya, jadi buah-buahannya saya potong kecil-kecil seperti ini, tipis sekali ya teman-teman, karena menyesuaikan budgetnya. Ini ada anggur, ada stroberi, dan juga ada kiwi ya. Ini sebenarnya pesanannya banyak, tapi saya membuatnya satu resep dulu ya, karena pesanan yang lainnya untuk keesokan harinya. Jadi ini kita gunakan buahnya sebagian dulu seperti ini ya, agar nanti buahnya tidak membusuk ya. Jadi dipotong dulu seperti ini, baru kita kupas, biar nanti sisanya masih tetap segar ya, dimasukkan ke dalam kulkas. Ini jadi buah-buahannya menyesuaikan ya, kalau misalnya teman-teman budgetnya besar, yang pesannya enggak neko-neko mau ekonomis ya, bisa potongannya lebih tebal dari ini ya, atau buat keluarga misalnya bisa lebih besar juga ya. Ini potongan buah-buahnya nggak usah setipis ini ya teman-teman. Nah, setelah dipotong-potong buahnya, atau mungkin teman-teman kalau tidak ada kiwi bisa menggantinya dengan mangga, atau mungkin cukup dengan buah naga saja isiannya ya, agar lebih ekonomis gitu ya teman-teman. Nah, ini tadi isian flah custardnya. Setelah dingin kita kocok dulu ya dengan whisk seperti ini, agar nanti mudah untuk menyemprotkan ke dalam pie-nya ya.
Nah, seperti ini agar menjadi lembut kembali ya. Lalu kita masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Dan ini siap untuk digunakan ya. Jadi gunakan waktu seoptimal mungkin ya. Jadi sambil nunggu oven kita bisa membuat bahan yang lain, mengerjakan yang lain. Nah ini setelah matang, ini mudah sekali ya mengeluarkannya, dan ini sangat-sangat renyah kriuk ya. Ini karena diolesi dengan mentega, jadi ini benar-benar mudah ya mengeluarkannya dan kokoh ya. Jadi ketebalannya pas ya kalau segini. Ini kematangannya juga alhamdulillah pas. Kuncinya oven tangkring harus sering dibolak-balik ya, atas bawah misalnya, terus diputar-putar gitu. Insya Allah hasilnya nanti matang merata ya teman-teman. Ini lakukan, bereskan ya, keluarkan sampai semuanya beres. Lalu kita semprotkan flak custardnya secukupnya ya. Jadi jangan terlalu banyak juga ya, kalau terlalu banyak nanti tidak cukup untuk yang lainnya ya. Jadi disesuaikan saja, nanti kalau misalnya ada sisa bisa ditambahkan pada pai-pai yang kurang ya flaknya. Ini tinggal masukkan buah-buahannya, disusun seperti ini atau sesuai selera teman-teman ya. Ini sebenarnya kalau misalnya membuatnya sama anak-anak, ini bisa dibantu ya sama anak-anak untuk menyusun buah-buahannya seperti ini, karena anak-anak pasti bakalan tertarik, bakalan suka ya. Lakukan sampai semuanya selesai, lalu kita siapkan agar-agar bening ya. Untuk melapisi bagian atasnya kita gunakan 1 sendok teh seperti ini saja, cuman sedikit saja ya, kita buatnya hanya untuk sedikit ya, melapisi bagian atas buah-buahannya. Lalu 1 sendok makan gula pasir, kita aduk dulu seperti ini, lalu ditambahkan dengan 1/4 gelas air. Lalu ini kita didihkan sampai matang ya, sampai mendidih. Dan ini setelah dididihkan dan disimpan sampai agak dingin ya, kita baru aplikasikan ke atas buah-buahannya. Kita lumuri buah-buahannya sampai semuanya tertutup rata, agar nanti buah-buahannya lebih awet, tidak gampang layu atau busuk ya. Jadi kalau terlapisi agar-agar nantinya lebih awet dan lebih kelihatannya lebih bagus ya, lebih glowing. Bisa langsung masukkan ke dalam cup ya untuk snack box, atau bisa kalau untuk sajian keluarga bisa langsung ditata seperti ini ya. Ini siap dinikmati. Kalau misalnya teman-teman mau dimasukkan ke kulkas juga tidak mengapa, jadi lebih enak ya kalau suka mengkonsumsinya dalam kondisi dingin. Segitu teman-teman, mudah kan? Untuk resep yang kedua, saya akan membuat donat buah yang lagi viral itu ya. Ini bikinnya mudah banget, insya Allah anti gagal. Langsung saja ke proses pembuatan. Kita siapkan bahannya: tepung terigu protein tinggi, telur, ragi dan bread infovor, susu bubuk, gula pasir, dan air dingin ya. Untuk mentega dan garamnya dimasukkan nanti belakangan. Dan ini untuk bahan yang lainnya, ini semua dimasukkan sekaligus ya. Langsung saja kita masukkan terigu ke wadah yang cukup besar ya untuk mengadoni. Terus tambahkan susu bubuk, lalu gula pasir, lalu bread infovor dan ragi. Kita aduk dulu semua bahan keringnya. Lalu kita buat cekungan di tengahnya, masukkan 1 butir telur dan kita aduk dulu seperti ini. Baru kita tambahkan
air dingin ya teman-teman. Kalau menggunakan mixer sebaiknya dengan air dingin ya, karena proses mixer itu kan menggunakan mesin akan meningkatkan suhu gitu ya, jadi pakai air dingin. Kalau teman-teman mengerjakannya manual dengan diulen dengan tangan, bisa menggunakan air biasa ya teman-teman. Ini kita mixer dengan kecepatan rendah dulu, lalu ke sedang, kemudian ke tinggi, sampai semua bahannya tercampur rata. Ini sudah tercampur seperti ini. Setelah tercampur seperti ini, kita tambahkan mentega dan garamnya ya teman-teman. Ini udah setengah kalis ya. Tambahkan garam dan mentega atau margarinnya. Lalu kita mixer kembali sampai benar-benar kalis ya teman-teman. Jadi tidak menempel lagi di wadahnya. Kalau teman-teman tidak ada mixer, bisa menggunakan tangan ya. Karena ini adonannya tidak terlalu kering ya. Cenderung basah gitu, lembek. Jadi akan lebih mudah kalisnya dengan menggunakan tangan juga ya, manual. Tapi kalau menggunakan mixer juga itu akan lebih mempercepat proses ya teman-teman. Nah ini sudah mulai kalis dan ini bisa, tandanya bisa direnggangkan seperti ini, membentuk membran yang tipis seperti ini berarti sudah selesai ya proses ulennya. Kita tinggal pindahkan ke alas kerja. Alas kerjanya kita taburi dulu dengan tepung terigu ya, biar enggak menempel nantinya. Lalu kita pindahkan adonannya ke alas kerja atau alas silikon seperti ini ya teman-teman. Kalau agak lengket, teman-teman bisa menaburi tangan dengan tepung terigu ya teman-teman, biar enggak nempel di tangan. Lalu kita bagi menjadi 12 bagian. Dibagi dulu seperti ini. Lalu kita bagi 2 lagi. Nah, baru yang sebagian ini kita bagi menjadi 3 bagian. Ini insya Allah akan sama besar ya. Kalau misalnya teman-teman masih ragu atau benar-benar mau pas gitu, timbang boleh ditimbang ya. Jadi biar benar-benar sama rata ya. Lalu kita bulatkan seperti ini, lalu dironding ya agar permukaannya benar-benar mulus ya nantinya. Nah seperti ini. Ini udah selesai semuanya, kita diamkan kurang lebih 15 menit. Diistirahatkan sampai mengembang ya teman-teman. Nah ini setelah 15 menit kita baluri dengan tepung terigu, lalu kita pipihkan. Ini bisa menggunakan cetakan atau tidak dengan cetakan juga bisa ya, seperti ini. Kita bikin pola di bagian tengahnya dengan ujung spit ya, tapi jangan sampai bolong ya, cukup membentuk bulatan saja ya, biar nantinya gampang untuk ditekan bagian tengahnya untuk diisi dengan fla dan buah-buahan. Nah seperti ini udah selesai semuanya. Kita proofing lagi ya, ditutup dengan kain bersih sampai mengembang kurang lebih setengah jam ya, menyesuaikan suhu di tempat masing-masing ya teman-teman. Sambil menunggu, kita siapkan untuk flaknya, ada susu, lalu gula pasir, lalu tepung maizena, garam, dan margarin ya. Teman-teman juga boleh menambahkan kuning telur, tapi kali ini saya tidak menggunakan kuning telur ya teman-teman. Ini kita campur dulu maizena dengan susunya. Sedikit dulu ya penambahan susunya biar tidak ada gelembung-gelembung ya.
Kalau udah tercampur rata, baru kita masukkan semua susunya. Kita aduk-aduk seperti ini, lalu tambahkan gula dan garamnya, diaduk-aduk kembali, lalu kita didihkan ya teman-teman. Jangan lupa harus sambil terus diaduk ya, biar tidak gosong bagian bawahnya, karena maizenanya rawan mengendap ya. Diaduk seperti ini. Sudah mendidih, meletup-letup, lalu kita tambahkan margarinnya, lalu kita aduk kembali sampai margarinnya tercampur rata dan meleleh semuanya ya. Tunggu sampai mendidih lagi, sampai meletup-letup lagi ya, agar benar-benar matang dan bisa awet tahan lama ya, nggak mudah basi. Nah, ini sudah cukup seperti ini. Ini setelah agak dingin, kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Dan ini sudah mengembang ya teman-teman. Ini siap untuk digoreng. Kita siapkan dulu ya minyaknya, kita panaskan. Sudah panas, kita masukkan donatnya. Dan ini agak menggelembung ya. Ini tandanya kurang menekan pas waktu pencetakan ya teman-teman. Jadi udaranya tidak keluar ya. Teman-teman boleh pas waktu mencetaknya agak bertenaga aja ya, biar udaranya keluar semua. Nah ini, tapi ini bagus ya, membentuk white ring. Ini ada yang mulus juga. Nah ini seperti ini, terbentuk white ring, dan ini empuk banget, mulus juga seperti ini. Setelah ditiriskan dan udah agak hangat, kita taburi dengan gula donat ya, bukan gula halus ya teman-teman, tapi dengan gula donat khusus. Nah, bagian belakangnya juga ya. Ini kalau dengan gula halus kan bakal langsung mencair gitu ya, gulanya gampang mencair. Kalau dengan gula khusus donat, ini bakal lebih awet ya, tidak gampang cair gulanya. Nah, seperti ini kita susun di wadah sambil kita tekan tengahnya untuk memasukkan flaknya. Nah, seperti ini. Lalu kita hiasi dengan buah-buahan. Ini saya punya kiwi. Kita kupas dulu kiwinya, lalu kita potong-potong ya, menyesuaikan dengan selera teman-teman. Kalau saya menggunakannya kecil-kecil saja ya, seperti ini. Lalu kita tambahkan juga strawberry. Kita potong-potong juga. Lalu kita susun di sebelah kiwi, dan saya juga punya anggur. Untuk buah-buahannya, teman-teman bisa menyesuaikan dengan stok yang ada ya di rumah. Ini jadinya seperti ini, cantik banget ya teman-teman. Ini sebenarnya sudah bisa dikonsumsi ya. Tapi jika untuk pesanan atau tidak langsung dikonsumsi, kita lapisi bagian buahnya dengan agar-agar ya, seperti ini. Kita gunakan 1 sendok teh agar-agar dan 2 sendok teh gula pasir. Lalu kita tambahkan air dan kita didihkan ya, seperti membuat agar-agar pada umumnya ya teman-teman. Setelah mendidih, ini biarkan agak dingin dulu ya, jangan terlalu panas. Sesudah agak dingin, kita teteskan di atas buah-buahannya agar buah-buahannya tahan lama, tidak gampang busuk ya, dan lebih glowing juga kelihatannya. Ini sudah jadi. Ini enak banget, tampilannya cantik, menarik. Untuk resep yang ketiga, saya akan berbagi resep sus buah. Ini sangat-sangat enak, segar, bikinnya juga mudah, gak ribet. Pemula pasti berhasil ya, insya Allah. Langsung saja kita siapkan bahannya. Ada air, margarin atau mentega, tepung terigu, dan telur. Ini untuk membuat adonan susnya ya. Pertama-tama kita masukkan dulu air ke dalam teflon atau wajan. Lalu kita tambahkan margarin atau butter, tambahkan sedikit garam
dan sedikit vanili bubuk ya, biar lebih harum. Lalu kita panaskan di atas api kompor sedang sampai margarinnya larut dan mendidih seperti ini. Setelah mendidih, matikan kompor dan masukkan tepung terigu. Kita aduk-aduk sampai tepung terigunya tercampur dengan air dan margarin seperti ini. Terus diaduk ya, agar menjadi adonan yang kalis seperti ini. Lalu setelah kalis, kita pindahkan ke dalam wadah dan kita tunggu sampai adonannya dingin ya. Sambil menunggu, kita siapkan cetakannya. Kita oles dulu dengan margarin. Ini saya menggunakan cetakan pie yang kecil. Kalau teman-teman ada, bisa menggunakan cetakan khusus ya. Jadi nanti lebih berbentuk mangkuk gitu ya. Nah, ini adonannya sudah dingin. Kita tambahkan telur satu persatu dari 3 butir telur itu sambil kita kocok menggunakan whisk seperti ini. Ini bikinnya mudah ya teman-teman, tidak perlu mixer atau alat yang ribet gitu ya. Ini setelah tercampur, kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Plastik segitiganya masukkan dulu ke dalam gelas ya, biar lebih mudah ya mau masukkannya. Nah, seperti ini kita ikat ujungnya. Lalu kita gunting bagian bawahnya dan semprotkan ke cetakan yang sudah kita olesi margarin seperti ini, agar terbentuk mangkuk ya atau keranjang di bagian tengahnya untuk diisi fla dan buahnya. Nah, seperti ini. Lakukan sampai adonannya habis ya. Lalu kita panggang ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Sambil menunggu susnya matang, kita buat isiannya. Kita siapkan susu UHT, gula pasir, tepung maizena, vanili, dan margarin. Pertama-tama kita masukkan dulu tepung maizenanya, campur dengan sedikit dulu susunya agar tidak menggerindil ya nantinya. Kalau sudah tercampur, baru masukkan lagi susu. Dicampur lagi sampai rata. Lalu bisa dimasukkan semua susu, gula, dan vanilinya. Kita panaskan di atas api kompor besar atau sedang ya. Apalagi kalau udah meletup-letup seperti ini, api kompornya agak dikecilin saja ya, takutnya gosong bagian bawahnya. Ini sambil terus-menerus diaduk ya, karena ada tepung maizena jadi bakalan cepat gosong. Ini setelah mendidih, kita masukkan margarinnya, lalu kita aduk kembali sampai margarinnya meleleh dan tercampur dengan bahan lainnya. Nah, ini setelah matang, setelah meletup-letup, kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Ini enak banget ya, krim custardnya manisnya pas ya, tidak terlalu kemanisan atau tidak enak sama sekali. Nah, ini udah matang susnya, kita dinginkan ya. Ini setelah agak dingin atau udah hangat, kita keluarkan dari cetakan dengan bantuan tusuk sate ya, seperti ini. Ini mudah banget ya dikeluarinnya. Nah, ini dia hasilnya. Ini siap untuk kita beri topping ya. Kita isi dengan krim custardnya. Teman-teman boleh menambahkan kuning telur di krim custardnya bila suka ya. Tapi kalau tidak, seperti ini saja. Ini udah enak banget ya. Sama sekali nggak enak. Ini manisnya pas, lembut banget. Cocok sekali ya dipadukan dengan kue sus seperti ini.
Lakukan sampai semuanya terisi. Lalu kita siapkan untuk topping buahnya. Ini saya punya kiwi. Kita potong sebagian dulu ya, takutnya tidak terpakai semuanya. Kita kupas. Jadi kalau nanti kurang bisa kita potong kembali ya. Ini untuk topping buah-buahannya, teman-teman bisa menyesuaikan dengan buah yang tersedia di rumah. Nah, ini setelah kita kupas, kita potong menjadi kecil-kecil dan tipis-tipis ya. Saya ini motongnya kecil dan tipis karena ini untuk pesanan snack box yang ekonomis banget ya. Jadi buah-buahannya sedikit saja, asal ada saja. Kalau untuk sajian di rumah tidak perlu menghitung harga ya teman-teman. Bisa teman-teman tambahkan potongan yang lebih besar, atau mungkin kalau pesanannya tidak ekonomis gitu ya, dengan harga biasa bisa lebih banyak potongan buahnya. Jadi disesuaikan dengan pesanan atau sesuai kebutuhan saja ya teman-teman. Ini kita susun potongan kiwinya di atas krim custardnya. Nah, seperti ini. Lakukan sampai semuanya selesai. Lalu saya juga akan menambahkan anggur. Ini yang pesannya mau isiannya anggur, stroberi, dan kiwi. Tapi mau ekonomis ya teman-teman. Jadi saya potongnya tipis-tipis saja seperti ini. Biar cukup dan sesuai dengan harganya. Ini kita susun kembali anggurnya di samping kiwi. Ini yang agak besar kita potong bagi dua ya. Ini benar-benar ngirit ya teman-teman. Karena disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya teman-teman di rumah tidak ada stok buah-buahan yang beragam, bisa menggunakan satu macam jenis buah ya. Misalnya pakai mangga saja atau buah naga saja bisa ya teman-teman. Ini stroberinya juga sama, kita potong tipis-tipis seperti ini. Lalu kita tempelkan di pinggir buah yang lainnya. Mudah banget kan teman-teman bikinnya, dan hasilnya bisa secantik ini. Padahal ini bikinnya cepet banget ya. Ini agar lebih glowing dan buah-buahannya tetap segar, kita lapisi dengan agar-agar ya. Kita bikin dulu agar-agarnya. 1 sendok teh agar-agar yang plain, ditambah 2 sendok teh gula pasir, tambahkan air kurang lebih 100 ml saja. Lalu kita aduk dan biarkan sampai mendidih. Setelah mendidih, biarkan agak dingin ya, jangan pas panas-panas dipakainya. Setelah agak dingin, baru boleh kita lapisi ya buah-buahannya dengan agar-agar ini. Bisa menggunakan koas atau langsung dituangkan dengan sendok seperti ini. Ini fungsinya agar lebih cantik, tampilannya lebih glowing, dan menjaga kesegaran buahnya agar lebih tahan lama ya. Gak cepat buahnya gak cepat busuk ya, atau kering. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget kan teman-teman, dan ini rasanya enak banget. Perpaduan manis, segar, dan gurih dari kue sus. Selamat mencoba teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.